Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang kehidupan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan bab kedua dengan tema etika peran wanita muslimah dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki. Di sini disebutkan di antara adab-adab yang harus diperhatikan oleh perempuan ketika melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ada di halaman 97. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit tentang pendahuluannya. Kemudian ada juga di halaman 98 faktor pelancar aplikasi etika peran wanita dan pertemuannya dengan kaum laki-laki. Di antara yang harus diperhatikan adalah memperhatikan pendidikan dan pengarahan. Artinya pendidikan anak, laki-laki maupun perempuan. Terutama sekali perempuan, karena banyak yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan, karena dianggap perempuan ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya di rumah saja, kan? Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan masak juga. Nah gitu. Nah ini pemahaman yang salah, karena sebenarnya perempuan itu adalah pendidik pertama. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta tiban tayyibal a'raqi. Salah seorang penyair dari Mesir mengatakan, sesungguhnya ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Sebelum dia sekolah di sekolah-sekolah formal, sekolah pertama dari anak-anak kita adalah ibunya. Maka berhasil atau tidaknya seorang anak bukan ditentukan oleh ayahnya. Faktor yang pertama menentukan justru ibunya, karena kebanyakan ayahnya ini sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, sibuk di luar rumah, sehingga tidak banyak waktu untuk memperhatikan keadaan anak-anak. Maka perempuanlah yang lebih berperan dalam pendidikan anak. Nah, kalau pendidik tidak memiliki ilmu, maka apa yang akan diajarkan? Kalau perempuan tidak diberikan pendidikan yang cukup untuk supaya dia menjadi pendidik di rumah, maka apa yang bisa diharapkan dari generasi kita setelahnya, gitu ya. Artinya dari sini maka justru yang perlu lebih diperhatikan pendidikannya adalah perempuan, karena mereka lah yang menjadi tumpuan generasi selanjutnya. Pendidikan dan pengarahan dilakukan dengan cara memantapkan akidah, ibadah, dan membersihkan akhlak. Ini sudah kita singgung. Islam ini terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Kita didik anak kita untuk supaya sama-sama mereka bagus dalam ketiga unsur ini. Jangan hanya salah satunya. Akidahnya baik, ibadahnya buruk, akhlaknya buruk, tidak baik juga. Akidahnya buruk, ibadahnya baik, akhlaknya baik, tidak baik juga. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya buruk, tidak baik juga. Semuanya harus diperhatikan dengan rata, ya, dengan proporsional. Jika pendidikan dan pengarahan betul-betul diperhatikan, akan lahirlah pemuda-pemudi yang selain memiliki kesucian dan kebersihan, artinya kesucian hati, kebersihan jiwa, juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ceritakanlah hai Musa kepada mereka kisah Ismail. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Di antara
anak ya, yang dijadikan sebagai teladan dalam Al-Quran adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak lahir sembarangan. Dia lahir dari bapak yang mulia dan ibu yang mulia. Bapaknya seorang nabi, ibunya juga ibu yang salihah. Maka lahirlah, wajar lahir anak seperti Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Ya. Nabi Ismail tanpa babi ibu mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa saja. Ya, artinya engkau diperintahkan untuk menyembelihku, aku siap. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, di sini, dan ia menyuruh ahlinya. Setelah dia menjadi anak yang saleh, dididik oleh Nabi Ibrahim, dididik oleh Ibunda Hajar, maka kemudian dia menjadi pribadi yang baik. Dia menjadi orang tua yang baik, dan dia menyuruh ahlinya, menyuruh anak-anak keturunannya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Karena dia lahir, dia hasil dari didikan pribadi-pribadi yang baik, dari didikan Nabi Ibrahim, dari didikan Ibunda Hajar, maka tidak salah kemudian beliau juga menjadi orang tua yang baik. Di antara salah satu tandanya dia menjadi orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk salat dan menunaikan zakat. Ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah baik dalam masalah salat. Salat ini hubungan kita dengan Allah. Jadi hubungan dengan manusianya hampir bisa dikatakan tidak ada dalam salat kita. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baik mendirikan salat, tetapi tidak hanya terbatas pada hablum minallah. Dia juga hablum minannasnya baik, hubungan dengan manusia. Dengan tandanya apa? Dia menunaikan zakat. Zakat ini ada hubungannya dengan manusia karena berbagi sesuatu. Biasanya ibadah yang memerintahkan kita untuk memberikan sesuatu itu lebih susah dilakukan. Kan ada sesuatu yang kita berikan, ada sesuatu yang berkurang dari diri kita. Nah, itu agak susah daripada sekedar melakukan sesuatu yang tidak mengurangi apa yang ada dalam diri kita. Kalau sholat, puasa, itu kan kita tidak berkurang. Harta tidak berkurang, diri kita juga tidak berkurang. Tapi kalau zakat, harta berkurang. Ada sesuatu dari kita yang berkurang, maka lebih berat ini. Dan zakat ini ada hablum minallah karena melaksanakan perintah, ada hablum minannas karena berbagi kebahagiaan, berbagi rizki, berbagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, Nabi Ismail alaihissalam, beliau memerintahkan kepada anaknya untuk salat dan zakat. Dalam ayat yang lainnya dikatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita diminta untuk bukan hanya memelihara diri kita dari api neraka, tetapi juga diri kita dan keluarga kita, keluarga dekat maupun keluarga jauh. Maka kita juga ajak ya pasangan kita yang laki-laki ngajak istrinya, yang istri ngajak suaminya untuk sama-sama baik, supaya nanti dikumpulkan sama-sama di surga. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti juga oleh keluarga-keluarga yang beriman, kami pertemukan lagi mereka nanti di surga. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi akan kami pertemukan mereka dengan keluarga mereka nanti di surga. Kita kan tidak ingin ya sendirian di surga. Kita ingin juga bersama-sama dengan keluarga kita di surga. Maka kita ajak-ajak juga. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki wanita kamu yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali. Ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Artinya ada etika adab yang diajarkan. Selain mengajarkan akidah keimanan kepada Allah, ibadah berupa salat, zakat, juga ada akhlak yang diajarkan. Tata cara untuk bertamu, tata cara untuk datang ke tempat orang, izin, terutama di 3 waktu. Kapan 3 waktu itu? Sebelum subuh, kemudian setelah salat zuhur,
kemudian setelah sholat isya. Ini waktu-waktu yang biasanya orang-orang itu melakukan hal-hal yang privacy, hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya sendiri gitu ya. Artinya maka di waktu-waktu seperti ini hendaknya kita izin dulu ya, ngasih tahu dulu supaya tidak mengagetkan orang yang kita datangi. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Ini kita tanamkan kepada anak kita bahwasanya semua kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Allah tidak akan pernah menghilangkan kebaikan dari seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan luput dari keburukan seorang hamba. Kadang-kadang kita merasa kebaikan kita itu seakan-akan tidak ada balasannya. Ya kan? Kita mungkin bersedekah, katanya kalau bersedekah dibalikkan 10 kali lipat. Tapi kok tidak datang-datang 10 kali lipatnya. Kita kadang-kadang mintanya itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini mengembalikannya bukan dalam bentuk itu saja. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang bisa jadi kesehatan itu kalau seumpamanya ya, kita sakit itu bisa dibayar dengan jutaan mungkin kan. Kita bersedekah 100.000. Kemudian Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari keburukan. Yang mungkin kalau keburukan itu mengenai kita bisa mengeluarkan 1 juta atau bahkan lebih dari itu. Ya, kadang-kadang kita mikirnya tuh kalau sedekah langsung dapat 10 kali lipat itu dalam bentuk kontan. Enggak, ya pasti Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kita. Cuman dengan cara Allah. Maka kita serahkan saja. Ketika kita berbuat baik apapun ya, bersedekah, membantu orang, ya kan? Menolong orang, menyelesaikan urusan orang, itu insya Allah Allah akan ganti dengan yang lainnya. Bisa diganti dengan, jadi Allah berikan kita kemurahan rizki, Allah berikan kita kesehatan, Allah hindarkan kita dari keburukan dan lain sebagainya. Nah, jangan cuma berpikir tadi materi saja ya, kembali dalam bentuk materi seperti yang kita sedekahkan. Tidak, kadang-kadang Allah ganti dengan yang lain yang bahkan lebih besar daripada itu. Allah maha teliti, artinya Allah Subhanahu wa taala simpan semua amal kebaikan hamba itu, dan juga Allah Subhanahu wa taala catat semua amal keburukan. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Kita mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Orang tua kita tidak akan bertanggung jawab atas amalan kita, dan kita juga tidak akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anak didik atau anak kita yang melakukan keburukan. Maka kita sendiri ya, yang akan bertanggung jawab kepada amalan kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW ketika pertama kali menyampaikan dakwah secara jahar, secara terang-terangan, beliau mengatakan, wahai Sofiyah. Sofiyah ini bibinya Nabi. Wahai Sofiyah, bibiku, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Wahai Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Artinya Rasulullah tidak akan pernah bisa menyelamatkan dari api neraka kalau orangnya tidak mau menyelamatkan sendiri. Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, selama dia tidak beriman, maka Rasulullah nggak akan bisa menyelamatkan dia. Artinya harus beriman. Setiap orang harus beriman, harus berbuat kebaikan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu awal-awal yang disampaikan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ngajak keluarga dekat, ngajak kawan-kawan dekat. Setelah 3 tahun Rasulullah naik ke Bukit Sofa, kemudian dipanggil orang-orang yang ada di sekitarnya, disuruh berkumpul. Di antara kalimat yang dikatakan Rasulullah itu, wahai Sofiyah, ya bibiku sendiri, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Wahai Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Yang dekat-dekat saja tidak bisa menyelamatkan dari api neraka kalau dia tidak beriman, apalagi yang jauh-jauh. Nah, kita juga begitu. Nah, kita ajarkan anak-anak kita bahwasanya nanti di akhirat mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Biar nggak ngandalkan, bapakku kan soleh, ibuku solihah, ibuku rajin mengajian, bapakku rajin ke masjid, ya sudah. Akhirnya anaknya mengandalkan, nanti mungkin bapakku yang akan mengajak ke surga. Tidak bisa kalau dia sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan. Nah, kita pun begitu. Tidak bisa kita mengandalkan orang tua kita
nasab keluarga kita. Oh, keluarga saya kan keluarga dari keturunan kiai, keturunan ulama. Ya itulah, insya Allah nanti saya masuk surga. Tidak bisa. Sendiri-sendiri nanti kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mengurus suatu anak dari anak-anak perempuan, artinya bukan hanya mengurus, ya, artinya bukan hanya membesarkan, lalu dia berbuat baik kepadanya, berbuat baik dalam pendidikannya, berbuat baik dalam nafkahnya, berbuat baik dalam pengajarannya, ya kan? Maka anak tersebut akan menjadi penutup baginya dari api neraka. Tidak diragukan lagi bahwa mendidik anak perempuan merupakan bentuk yang paling utama dan paling baik dari semua bentuk perbuatan baik kepada mereka. Artinya di sini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengurus suatu dari anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepadanya. Apa perbuatan baik kepada anak-anak perempuan itu? Perbuatan baik bagi anak-anak perempuan yang paling utama adalah memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Bukan hanya sekedar memberikan pakaian yang baik, ngasih makan yang baik, ngasih kamar yang baik, dihias kamarnya, dibuat sedemikian rupa. Itu salah satu bentuk berbuat baik kepada anak perempuan. Tapi yang paling utama dari perbuatan baik kepada anak itu adalah memberikan pendidikan yang baik. Lebih baik pakaian seadanya, tapi dananya kita sisihkan untuk pendidikan yang baik. Pesantrenkan, sekolahkan setinggi mungkin semampunya. Lebih baik kamarnya tidak terlalu baik, nggak usah banyak ini itu, uangnya disisihkan untuk pendidikan yang baik, untuk belikan buku-buku yang baik, ya kan? Untuk belikan alat-alat pembelajaran yang baik. Lebih baik makannya seadanya, pakaiannya seadanya, tapi pendidikannya baik, daripada uang itu kita habiskan untuk yang tadi, ya, akhirnya kehabisan uang untuk menyekolahkan anak karena pakaiannya mahal-mahal dibelikan, kan? HP-nya dibelikan yang paling terbaru. Kemudian ini itu dan lain sebagainya. Yang paling utama perbuatan baik kepada anak adalah pendidikan. Anak laki-laki maupun perempuan, terutama sekali anak perempuan, ya. Karena mereka lah yang akan mencetak generasi-generasi selanjutnya. Nabi SAW juga bersabda, an Abi Burdah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani. Dari Burdah, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki mana saja yang mempunyai budak perempuan lalu dia mengajarkannya dengan baik, mendidikkannya dengan baik, kemudian dia memerdekakannya dan mengawininya, maka orang itu mendapatkan 2 ganjaran. Hadis riwayat Bukhari. Jika terbukti demikian pentingnya mengajar dan mendidik budak perempuan yang masih kecil, tentu mengajar dan mendidik gadis merdeka yang sudah dewasa lebih penting lagi, ya. Apabila mendidik budak belian, hamba sahaya saja penting, apalagi perempuan-perempuan yang merdeka. Dan sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi hamba sahaya, sudah tidak ada lagi budak belian, kan? Maka semuanya insya Allah sudah merdeka. Artinya tuntunan atau tuntutan untuk berbuat baik dalam pendidikan anak itu lebih ditekankan. Ada riwayat yang lain mengatakan, wa 'anir Rubai' binti Muawwidh qalat, arsalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qural Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat wa kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu dzalika hatta yakuna 'indal iftari. Dari Rubai' binti Muawwidh, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi Asyura, artinya pada hari Asyura. Hari Asyura ini 10 Muharram, hari di mana di awal-awal itu diwajibkan berpuasa.
Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, kaum muslimin dulu diwajibkan berpuasa 10 Muharram. Ya. Rasulullah mengirim utusan ke desa-desa kaum Ansar. Barang siapa yang pada pagi harinya sudah terlanjur sarapan, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya pada sisa harinya. Artinya setelah turun perintah untuk berpuasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah, tidak lagi diwajibkan. Barang siapa yang pada pagi harinya sudah sarapan di hari Asyura itu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya pada sisa harinya. Dan barang siapa yang sejak pagi sudah berpuasa, maka hendaklah dia teruskan puasanya. Rubai' berkata, setelah itu kami berpuasa pada hari Asyura dan kami ajak anak-anak kami berpuasa. Kami buatkan mainan dari bulu untuk mereka. Apabila salah seorang dari mereka menangis minta makan, lalu kami beri mainan itu tadi. Demikian itu sampai datang saat berbuka. Kami beri mainan, bukan diberi makanan, ya. Ya, kami beri ini maksudnya diberi mainan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengajarkan anak-anak mereka sejak kecil untuk berpuasa. Ini ya, jadi kita didik anak kita juga untuk berpuasa supaya ketika nanti dia sudah balik, dia sudah terbiasa dengan berpuasa. Salat juga begitu. Memang kita diwajibkan untuk salat ketika balik, tapi mendidik anak supaya suka salat jangan ketika dekat-dekat balik. Sehingga Rasulullah mengatakan hendaklah dididik sejak usia 7 tahun. Kalau di usia 10 tahun belum mau, maka boleh dipukul. Balighnya anak laki-laki itu kisaran antara 13 sampai 15 tahun. Artinya ada masa sekitar 2-3 tahun sampai 5 tahun supaya anak itu terbiasa dengan sholat. Nah, kalau di usia 14 tahun baru kita didik sholat, kemudian dia balik di 15 tahun, belum terbiasa, maka berat. Disuruhnya mendidiknya sejak usia 7 tahun. Nah, maka cara mendidiknya diajak ke masjid, diajak untuk sholat kalau semuanya di rumah, diajarkan sholat di rumah. Kalau sudah 10 tahun kita boleh mukul, tapi mukulnya tetap dengan pukulan yang perlahan, tidak pukulan yang keras ya. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Nah, begitu juga dengan puasa. Alhamdulillah juga banyak sekarang anak-anak kita yang sudah dididik sejak kecil berpuasa. Nah, ini juga. Nah, bagaimana kalau puasa setengah hari itu? Tidak masalah. Kalau awalnya dia mampu untuk semuanya sampai jam 9, sampai jam 9. Ya, sampai jam 12, sampai jam 12. Ya, tidak apa-apa. Mereka memang tidak dapat pahala, tapi ada didikannya dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah diberikan mainan tuh dari bulu-buluan. Maka anak kita juga begitu, supaya mereka tidak ingat dengan makanan, kasih mainan sampai waktu berbuka. Nah, disinilah bagaimana potret gambaran kehidupan perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW dalam mendidik anak mereka untuk ketaatan. Jadi sejak kecil sudah diajarkan. Kemudian B, faktor yang lainnya yang menjadi etika kehidupan peran wanita muslimah dalam kehidupan sosial, menyegerakan perkawinan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum pemuda, laki-laki maupun perempuan, terutama sekali laki-laki, barang siapa yang mampu menanggung biaya rumah tangga, ba'ah ini bukan hanya biaya rumah tangga, barang siapa yang memiliki kesanggupan secara moral, material, kesanggupan secara mental maupun secara finansial. Ya. Barang siapa yang telah mampu menanggung biaya rumah tangga, ini salah satu kemampuannya. Artinya kalau dia mampu menanggung kehidupan rumah tangga tapi mental belum cukup, ya kan, ya, bawaannya belum dewasa, maka ya belum kena dari anjuran ini. Artinya ba'ah di sini itu bisa mencakup kemampuan secara material maupun secara moral. Ya. Maka hendaklah dia kawin. Sebab kawin itu lebih mampu untuk menjaga gejolak pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. Ini bagi para pemuda. Bagi kita orang tua,
ya ada anjuran juga untuk menyegerakan menikah anak-anak kita, gitu ya. Jadi jangan dihalang-halangi kalau memang sudah mereka mau dan mereka sudah sanggup untuk berkehidupan rumah tangga. Gak usah dihalang-halangi, karena Rasulullah memerintahkan kepada pemuda untuk segera. Nah kalau orang tuanya ngalang-ngalangin kan sama saja, ya kan? Karena yang berperan juga orang tua, terutama bagi perempuan, dia harus atas izin restu dari walinya, dari ayahnya. An Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni al-Harith faqala li Mahmiyah ankih hadzal ghulama al-Fadl ibn Abbas ibnataka فأنكحه وقال لنوفل ابن الحارث أنكح هذا الغلام فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما عن الخمس كذا وكذا. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mahmiyah, nama orangnya, nikahkanlah anak muda ini, Fadl ibnu Abbas, suruh menikahkan dengan putrimu. Mahmiyah pun menikahkannya. Dan berkata pula Rasulullah kepada Naufal bin Al-Harith, nikahkan anak muda ini aku dengan putrimu. Lalu Naufal menikahkanku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mahmiyah, berikan mas kawin keduanya dari 1/5 sekian sekian sekian. Artinya berikan mas kawin sekian sekian sekian. Nah, kemungkinan ini anaknya belum mampu secara finansial, tapi Rasulullah membebankan kepada orang tuanya. Jadi boleh orang tua memberi mas kawin, ya kan? Nanti dari ke anaknya. Mas kawin itu dari orang tua diberikan kepada anaknya. Nah, anaknya kan yang menikah, yang memberikan mas kawin ini kepada perempuan atau kepada istrinya itu. Ini untuk memudahkan. Karena mungkin sebagian anak-anak muda belum mampu secara finansial, belum mampu mapan betul, kan? Tapi untuk menjaga supaya tidak terperangkap dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya, sebagian orang tua sudahlah, ya, tidak apa-apa dari kita, ya kan. Kalau semuanya orang tua juga mampu untuk menafkahi anak ketika nanti sudah menikah, ya silahkan. Kawan-kawan saya dulu ketika di Mesir ada banyak juga yang menikah muda dan orang tuanya siap nanggung. Daripada, mohon maaf kita katakan, daripada mereka terperangkap dalam ini itu, kan. Nah, kemungkinan anak-anak kita yang mungkin kuliah di luar, kita tidak tahu kehidupannya seperti apa. Kalau semuanya mampu kita untuk menanggung kehidupan mereka, ya tidak masalah menikahkan di usia muda. Jadi kita kasih waktu, tapi nanti sampai selesai kuliah kalian harus siap mandiri. Selama kuliah tidak apa-apa, bapak ibu yang menafkahi seperti biasa. Kalian hidup, yang penting sudah suami istri. Kalau sudah suami istri kan sudah tenang. Kita orang tua tenang, anak-anak mereka juga, anak-anak kita mereka juga terjaga, apa namanya, ya, interaksinya, kan begitu. Ada banyak yang begitu. Ya karena demi menjaga anak-anak kita, orang tua rela berkorban. Ada mungkin sebagian yang tidak mampu, ya tidak masalah. Nunggu sampai anaknya benar-benar mampu secara finansial, gitu kan. Tapi ada beberapa kawan saya yang begitu. Ya mereka masih kuliah, laki-lakinya masih kuliah, perempuannya juga masih kuliah. Tetapi untuk menjaga diri mereka menikah. Jadi biaya bulanan yang dikirimkan orang tua ya mereka pakai untuk berdua. Jadi kan yang perempuan masih dapat kiriman dari orang tuanya, yang laki-laki juga masih dapat kiriman dari orang tuanya. Ya uang itulah yang mereka pakai untuk hidup berdua. Tidak aib, artinya itu bukan suatu keburukan, tidak masalah, demi menjaga daripada kan kita sama-sama juga membiayai, kan mereka belum menikah juga kan sama juga membiayai untuk kuliah mereka di luar. Dan mungkin seumpamanya daripada biaya yang kita kirimkan itu untuk pacaran, untuk ini, untuk itu yang belum sah, kan ya, nah tetap jadi orang tua tetap mengeluarkan biaya juga. Tidak menikah pun dia kan kita masih ngirimkan bulanan juga, kan. Nah, cuman ketika sudah menikah, bulanan itu digunakan untuk hidup rumah tangga. Yang istri dapat dari orang tuanya, yang laki-laki juga dapat dari orang tuanya, dikumpul sama-sama. Mungkin 1 juta jadi 2 juta, kan? Bisa hidup satu rumah. Itu dulu kawan-kawan di Kairo, ada sebagian yang begitu. Jadi untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang ya ditakutkan lah, ya. Ada sebagian orang yang begitu. Nah, itu tidak masalah, itu bukan aib, bukan kekurangan. Artinya malulah sudah nikah tapi masih minta orang tua, tidak masalah. Daripada ya kan terperangkap dalam maksiat tapi tidak malu,
gitu kan. Ya lebih baik malu walaupun sudah menikah, tetapi ditanggung orang tua daripada ya kan terperangkap ke dalam maksiat. Nah, kita juga harus memahami seperti itu. Mungkin sebagian dari anak-anak kita ya keadaannya seperti itu tadi, ya tidak masalah, kita sebagai orang tua ngalah, tetap juga kita membiayai gitu ya. Nah, di sini Rasulullah membebankan maharnya, berikanlah mas kawin keduanya 1/5 sekian-sekian, artinya ya berikan mas kawinnya. An Fatimah binti Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fatimah binti Qais disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ankihi Usamata, nikahlah dengan Usamah. Fanakahtuhu faja'alallahu fi khairan faghtabattu, akhirnya aku jadi menikah dengannya dan ternyata Allah memberi kebaikan pada pernikahanku sehingga aku merasa senang sekali. Hadis riwayat Muslim. Dan Usamah, nah di sini ketika Rasulullah meminang Fatimah binti Qais untuk Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ya. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah. Ini pernah kita singgung beberapa kali. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah. Pernah diangkat anak oleh Rasulullah, kemudian dibatalkan karena nggak boleh mengangkat anak, dianggap sebagai anak sendiri tidak boleh, tapi mengasuh boleh. Artinya menisbahkan, karena dulu dikatakan Zaid bin Muhammad, padahal Zaid ini bukan anaknya Nabi. Zaid ini budak yang kemudian saking sayangnya Nabi SAW kepada beliau, kepada Zaid, kemudian diangkat menjadi anak angkat. Awalnya ini budak dia, tapi karena saking sayangnya Rasulullah kemudian diangkat menjadi anak angkat, sehingga populer di masyarakat Arab ketika itu Zaid bin Muhammad. Akhirnya dibatalkan oleh Allah, tidak boleh kalau anak angkat tetap nisbahnya kepada bapaknya, tidak boleh kepada bapak yang mengangkat. Jadi kalau nama bapaknya Muhammad ya Zaid bin Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah ya, atau bapaknya Ali ya Zaid bin Ali. Maka boleh tidak mendidik, mengangkat anak, boleh mengangkat anak dalam artian anak asuh, tetapi untuk menisbahkan ya nasabnya itu kepada anak, kepada bapak angkat tidak boleh. Nah, itu yang dibatalkan oleh Allah. Nah, Zaid ini punya anak namanya Usamah, sehingga Usamah itu dalam tanda petik seperti cucunya Rasulullah. Jadi disayang betul sama Rasulullah karena dia anaknya Zaid tadi ya. Jadi walaupun bukan lagi anak angkat secara nasabnya, tapi tetap diasuh oleh Rasulullah SAW, dan anaknya Usamah juga diasuh. Nah, Rasulullah ingin menikahkan Zaid dengan seorang perempuan. Berarti Zaid ini kan kayak cucunya Rasulullah ya. Usamah ini kayak cucunya Rasulullah. Jadi Rasulullah mencarikan pasangan untuk Zaid. Ada Fatimah binti Qais. Usia berapa Zaid? 16 tahun. Jadi 16 tahun. Nah, maka kalau 21 sudah 25 sudah ini ya sudah cocok lah. Ya kan? Nah, jika nas-nas terdahulu menyuruh segera mengawinkan pemuda, nas-nas berikut ini menegaskan pentingnya segera mengawinkan anak gadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama wallahi law kana Usamah jariyatan hallaituha wa zayyantuha hatta unaffiqaha." Demi Allah, seandainya Usamah tadi ya, cucu dalam tanda petik, cucu angkat lah. Usamah adalah anak perempuan, seumpamanya Usamah hanya anak perempuan. Usamah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau seumpamanya dia perempuan, niscaya aku akan mendandaninya dan menghiasinya supaya cepat menikah. Artinya Rasulullah saking inginnya pemuda-pemuda itu, laki-laki maupun perempuan, supaya cepat nikah. Kalau Usamah ini perempuan, aku dandani dia supaya cepat menikah ya. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ihsan itu berarti bersih. Ihsan maksudnya ya, ihsan. Ihsan itu berarti bersih, menikah, Islam, dan merdeka. Sebab setiap sifat itu mencegah orang yang sudah mukallaf dari perbuatan yang keji dan tercela. Artinya orang yang sudah menikah insya Allah terhindarkan dari perbuatan-perbuatan keji dan tercela. Mari kita perhatikan pula hadis berikut ini supaya jelas bagi kita sejauh mana perkawinan tersebut membantu seseorang mengatasi fitnah yang dapat saja menimpa seorang muslim karena bertemu dengan wanita, di samping banyak membantu penjagaan pandangan, terjaga pandangannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
idza ahadukum a'jabathul mar'atu fawaqa'at fi qalbihi falya'mud ila imra'atihi falyuwaqi'ha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Dari Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kamu merasa kagum pada seorang wanita, artinya melihat wanita kemudian tertarik gitu ya, lalu jatuh hati padanya, maka hendaklah segera menemui istrinya lalu menggaulinya. Sesungguhnya yang demikian itu bisa membuang ganjalan yang ada dalam hatinya. Artinya menikah itu mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang buruk, ya kan? Jadi ketika dia tertarik kepada seorang wanita, dia mendatangi istrinya, maka selesai. Tapi kalau tidak punya istri, kan bisa terlampiaskan kepada hal-hal yang buruk, kan begitu. Artinya dengan menikah bisa menghalangi dari perbuatan yang buruk. Ini Rasulullah SAW nasihatkan begitu. Memberi sedikit kelonggaran untuk berpartisipasi dan bertemu pada usia remaja, serta melakukan pengawasan yang ketat dapat dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. An Abdullah ibni Abbas qala kana al-fadlu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadl ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, sepupu Rasulullah tapi jauh lebih muda dari Rasulullah. Faja'at imra'atun min Ja'tham faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabiyyu yasrifu wajha al-fadli ila asy-syiqqil akhar. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, sesungguhnya Fadl bin Abbas, sepupu Rasulullah ya, pernah mengikuti Rasulullah, artinya naik di belakang Rasulullah. Mendadak datang seorang wanita dari daerah Khutham, salah satu suku yang terpandang. Fadl menatap wanita itu dan wanita itu pun menatap Fadl. Nah, ini saling pandang-pandangan. Anak muda. Ini masih puber dia yang disampaikan di sini, masih remaja. Fadl menatap wanita itu dan wanita itu pun menatap Fadl. Lantas Nabi memalingkan muka Fadl ke arah yang lain. Ya, jangan lihat-lihat gitu ya. Tapi melihat boleh tak? Pada hakikatnya melihat boleh selama bukan aurat. Tapi kalau ada perasaan ya, artinya ketertarikan, maka itu harus dipalingkan sebelum ya, waktunya. Artinya sebelum dia benar-benar halal. Artinya melihat wajah ini tidak dosa, karena wajah bukan aurat. Tapi dengan melihat wajah perempuan atau perempuan melihat wajah laki-laki, kemudian muncul perasaan tertarik dan lain sebagainya, atau bahkan membangkitkan nafsu, maka harus dipalingkan karena itu sudah jadi dosa, karena dapat menimbulkan syahwat. Tapi kalau melihat biasa, tidak menimbulkan perasaan dan lain sebagainya, maka tidak masalah karena bukan aurat. Dalam satu riwayat, nah di sini Rasulullah kenapa memalingkan? Karena Fadl merasa tertarik dengan wanita itu, sementara belum halal bagi dia. Dalam satu riwayat menurut At-Tabari dari Ali dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ra'aitu ghulaman hadatsan wa jariyatan hadatsatan fa khasyitu an yadkhula bainahuma syaitan." Aku melihat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sama-sama masih muda belia. Artinya saling pandang-pandang tadi ya. Aku khawatir keduanya akan dimasuki oleh setan, maka dipalingkan. Karena sudah ada ketertarikan hati. Dalam riwayat lain dikatakan, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi. Aku tidak yakin mereka bebas dari pengaruh syaitan. An Ummi Atiyata qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta nukhrijal bikra min khidriha. Wa fi riwayatin amarana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an nukhrijal awatiqa wa dhawatil khuduri. Dari Ummu Atiyah ia berkata, kami kaum wanita diperintahkan untuk keluar rumah di saat salat Idul Fitri atau salat Idul Adha pada hari raya, sampai mengeluarkan hadis-hadis gadis-gadis perawan dari pingitannya, dari tempat persembunyiannya istilahnya. Dan dalam suatu riwayat dikatakan Nabi SAW memerintahkan kami supaya mengeluarkan budak-budak perempuan dan gadis-gadis pingitan, gadis-gadis yang ya ada di rumah itu disuruh keluar semua di hari raya. An Ibni Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nasu yawma fathi Makkah yaquluna hadha Muhammadun hatta kharaja al-awatiqu minal buyut. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah dikerumuni oleh manusia pada waktu penaklukan kota Makkah, terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Mereka berkata ini Muhammad, sehingga keluar pula budak-budak perempuan dari rumahnya.
Artinya perempuan-perempuan keluar rumah bukan perkara yang diharamkan selama tetap menjaga adab, tetap menjaga tingkah laku dan sikap, terutama gadis-gadis, ya, perempuan-perempuan yang masih perawan, gadis-gadis ini, anak-anak remaja ini, ya, tidak masalah, tetapi tetap kita jaga, tetap kita kontrol. Tadi kan Rasulullah kenapa memalingkan dari al-fadl? Karena tadi ini salah satu bentuk kontrol. Tapi untuk keluar tidak diharamkan secara mutlak, karena di hari raya ini disuruh keluar, tapi tetap harus menjaga, ya. Dua hadis terakhir mengisyaratkan bahwa tradisi yang diberlakukan Rasulullah waktu itu adalah membatasi gadis perawan keluar rumah supaya semakin sedikit kesempatannya bertemu dengan laki-laki. Tetap dibatasi, tetapi juga tidak diharamkan secara mutlak. Dalam kitab Al-Mabsut karangan As-Sarakhsi dikatakan apabila anak perempuan sudah baligh, ia perlu segera dikawinkan. Demikian yang tradisi yang berlaku ketika itu. Perempuan baligh adalah sasaran fitnah dan incaran kaum laki-laki. Jika gadis perawan sudah memasuki usia baligh, lantas pandangan dan pikirannya sudah bertemu, sementara saudara dan pamannya khawatir takut terjadi fitnah dan lain sebagainya, dan tidak tenang memikirkannya, pada saat itu dia boleh tinggal di mana tempat yang dia inginkan, tapi dengan syarat di tempat tersebut tidak dikhawatirkan keselamatannya. Dia dikumpulkan dengan saudara dan pamannya karena khawatir terpedaya oleh godaan dan bisikan hawa nafsu. Hal ini biasanya telah habis jika dia sudah menginjak usia baligh dan antara pandangan dan pikirannya sudah menyatu. Membatasi pertemuan laki-laki dan wanita pada usia puber, usia remaja, bukan berarti melarangnya sama sekali. Tadi ya, dibatasi. Ya, maka anak-anak kita juga begitu. Keluar malam-malam dilihat. Karena kadang-kadang kita melihat ini anak-anak perempuan masih banyak juga yang jam 9 ke atas masih keluyuran, ya, masih sana sini masih kelihatan. Apalagi yang masih remaja-remaja ini, ya, tetap harus dibatasi. Jangan dilarang 100%, tidak boleh keluar sama sekali, tapi juga jangan dilepas 100%. Ya. Melainkan memperkecil kesempatan bertemu pada satu sisi dan memperketat pengawasannya dari sisi yang lain. Pengawasan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan dengan hadirnya kedua orang tua atau anggota keluarga lainnya pada pertemuan tersebut. Sementara di luar lingkup keluarga adalah dengan hadirnya seorang yang dihormati, disegani oleh muda-mudi tersebut. Ya, seumpamanya di sini ada kajian remaja, anak-anak remaja. Ya. Nah, di sini insya Allah kalau saya yang melihat, saya yang mengendalikan, kan tenang juga. Ya kan, makanya di sini sampaikan. Ya, kalau semuanya bapak ibu tidak bisa ngontrol, ya pastikan ada orang yang bisa dipercaya. Nah, gitu. Sementara di luar lingkup keluarga dengan hadirnya seorang yang dihormati, seorang tokoh yang disegani, yang bisa, insya Allah bisa mengatur atau mengendalikan anak-anak muda itu. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang bisa dijadikan andalan, ya kan, nggak bisa dipasrahkan dan lain sebagainya, ya, kita perlu waspada. Pertemuan tersebut dengan suasana yang terjamin ini artinya bertemu tetap, tetapi dengan ada jaminan, ada orang yang memang bisa diandalkan untuk mengatur, memiliki dampak positif, terutama dalam menyiapkan dan melatih jiwa remaja agar terbiasa menahan diri dan melakukan pertemuan yang bersih pada waktu-waktu berikutnya, di waktu-waktu tertentu. Dalam hal itu pun dilakukan untuk membiasakan agar ketika mereka saling melihat lawan jenis itu dalam acara-acara yang serius dan dalam suasana kekeluargaan yang terpelihara, diwarnai oleh sopan santun yang dapat mengurangi ketegangan gejolak nafsu pada orang yang jiwanya sakit, makhluk lemah, dan para pemilik hati yang sakit. Artinya kalau kita juga anak-anak kita di sekolah-sekolah kan sepertinya masih belum ada yang dipisahkan laki-laki perempuan, ya. Jadi kan masih laki-laki perempuan. Tetapi ya ada guru-guru yang bisa kita andalkan. Artinya kita insya Allah percaya dengan guru-guru yang. Nah, tapi kalau seumpamanya tidak ada, ya kita perlu waspada saja. Kita lihat. Etika pertemuan laki-laki dan wanita dengan wanita. Oke, kita baca sedikit lagi. Keseriusan acara pertemuan. Allah berfirman, dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa topik pembicaraan dalam pertemuan antara laki-laki dan wanita haruslah dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemungkaran. Karena itulah kita menentukan pentingnya keseriusan acara dalam pertemuan antara mereka. Artinya acara yang mau dilakukan itu acara apa?
Dengan demikian pertemuan yang banyak dihiasi canda merupakan jalan pembuka menuju kemungkaran. Namun keseriusan itu bukan berarti mutlak seperti itu. Jika ternyata ada kalimat yang secara spontan atau polos terlontar, hal itu tidak mengapa dan tidak bertentangan dengan keseriusan acara tadi. Artinya acara serius bukan berarti serius terus. Kadang-kadang ada canda gurau. Terutama memang anak-anak remaja, anak-anak muda ini kan suka main-main. Ini artinya acara serius, acara apa? Sekolah atau pengajian atau acara apa lagi lah, ya, acara-acara yang positif. Tapi walaupun acara itu serius, kan bukan berarti serius terus. Namanya mereka anak-anak, kadang-kadang masih main-main juga. An Abi Musa qala wa dakhalat Asma bintu Umais ala Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan wa qad kanat hajarat ila an-Najashi fi man hajara fadakhala Umaru ala Hafsah wa Asma'u indaha faqala Umaru hina ra'a Asma' man hadhihi qalat Asma' bintu Umais qala Umar al-Habashiyyatu hadhihi al-Bahriyatu hadhihi qalat Asma' na'am qala sabaqnakum bil hijrati fanahnu ahaqqu bi Rasulillahi minkum. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Asma binti Umais masuk menemui Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini anaknya Umar. Sebagai tamu, artinya datang ke rumah Hafsah. Dia berhijrah bersama orang-orang yang hijrah ke Najasyi. Asma binti Umais ini salah satu perempuan yang ikut hijrah ke Ethiopia sebelum hijrah ke Madinah. Lalu Umar masuk menemui Hafsah. Umar bapaknya siapa? Bapaknya Hafsah kan? Kalau dengan Asma ya tidak ada hubungan apapun. Lalu Umar masuk menemui Hafsah karena memang di rumah Hafsah, sedang Asma berada di situ. Artinya di situ ada Asma. Umar berkata waktu melihat Asma, siapa ini? Asma menjawab, Asma binti Umais. Umar bertanya, apakah ini perempuan yang sudah berada di Habasyah? Artinya apakah ini Asma ini perempuan yang ikut hijrah ke Ethiopia, ataukah perempuan ini yang melalui lautan? Karena hijrah ke Habasyah itu melewati lautan. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada lautan yang dilalui. Kalau hijrahnya para sahabat ini di tahun kelima Hijriah, kalau saya tidak kelima kenabian, tahun kelima kenabian. Sebelum sahabat-sahabat itu hijrah ke Madinah, ada sebagian sahabat yang pernah hijrah ke Ethiopia, hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri karena memang disiksa dan lain sebagainya ketika di Mekah kan. Nah, ada sebagian sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Ethiopia. Salah satunya ini Asma binti Umais. Nah, mereka itu harus menyeberangi lautan. Ini mungkin pernah kita singgung beberapa kali. Asma menjawab, ya. Umar berkata, kami telah mendahuluimu berhijrah. Artinya karena mereka hijrah duluan ke Ethiopia, sehingga mereka terlambat datangnya ke Madinah. Jadi sampai tahun ke-13 kenabian itu mereka belum hijrah. Sementara yang dari Mekah ini kan hijrah ke Madinah. Baru ketika di Madinah sudah stabil, sudah Rasulullah datang ke sana, baru mereka yang dari Ethiopia itu hijrah lagi ke Madinah. Nah, Umar mengatakan kami lebih dahulu ya sampai ke Madinah daripada kalian. Maka kami adalah lebih berhak daripadamu terhadap Rasulullah. Artinya kami lebih utama terhadap Rasulullah daripada kalian. Tapi ini nanti kemudian dibetulkan oleh Rasulullah. Ya. Artinya Umar jangan berkata begitu. Karena yang hijrah ke Habasyah itu justru memiliki dua keutamaan. Mereka dihijrah dua kali, hijrah ke Ethiopia, hijrah ke Madinah. Begitu juga obrolan yang dapat mengakrabkan dan menyegarkan suasana tidak bertentangan dengan keseriusan acara. Sebagaimana contoh dalam riwayat berikut ini. Artinya di sini ada obrolan antara Umar dengan Asma. Umar dengan Asma ini bukan hubungan apapun. Hubungannya Asma dengan Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar. Ya kan? Tapi dengan Asma kan tidak. Tapi itu tidak menghalangi untuk ngobrol, untuk berbicara. Ya, karena sekedar berbicara tidak masalah. Maka berbicara antara laki-laki dengan perempuan itu bukan dosa. Dia sampaikan bukan dosa. Ya, tetap dengan menjaga adab dan etika. Ini Umar ngobrol dengan Asma. Dari Masruq dia berkata, aku pernah masuk menemui Aisyah, sedang di dekatnya ada Hasan bin Thabit melantunkan syair yang bait-baitnya berisi pujian dan sanjungan untuk Aisyah.
Hasan berkata, dia itu wanita yang menjaga kehormatan lagi sopan. Ia tidak dituduh dengan kebimbangan. Dan dia itu lapar di pagi hari karena tidak pernah memakan daging wanita-wanita yang lalai. Lalu Aisyah berkata kepada Hasan, tapi kamu tidak demikian. Masruq berkata, lalu aku bertanya kepada Aisyah, tetapi mengapa kamu mengizinkannya masuk menemuimu, padahal Allah berfirman, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Kemudian Aisyah menjawab, siksa manakah yang lebih besar daripada kebutaan? Selanjutnya dia berkata kepada Masruq, sesungguhnya Hasan menghalau serangan dari Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Artinya ada obrolan antara Aisyah dengan Hasan bin Thabit, Aisyah dengan Masruq. Nanti ngobrol antara laki-laki dengan perempuan walaupun bukan mahram, bukan perkara yang dosa, selama dengan memperhatikan adab dan etika. Bahkan bercanda, kalau bercanda dalam keadaan yang masih terjaga ini kan ada percandaan juga. Ya, itu tidak dipermasalahkan. Berkaitan dengan riwayat di atas, yang dimaksud dengan istilah tidak memakan daging wanita-wanita yang lalai ialah bahwa Aisyah tidak pernah bergunjing sama dengan memakan daging orang-orang yang digunjingnya. Sedangkan Hasan dikatakan tidak demikian karena Hasan pernah terlibat mempergunjingkan kasus berita bohong. Artinya ya ini, jadi kisahnya itu Hasan bin Thabit ini salah satu penyair. Dia penyair yang ulung. Nah, dia ini awal-awalnya menghina Rasulullah SAW. Tapi kemudian dia masuk Islam, dia menjadi pembela Rasulullah dengan syair-syairnya. Orang-orang Arab dulu, penyair itu punya posisi yang istimewa di tengah masyarakat. Dia itu bisa mempengaruhi orang dengan syairnya, bisa mempengaruhi orang. Artinya bisa membuat orang cinta dengan syairnya, bisa membuat orang benci dengan syairnya. Maka sebelum perang itu dikobarkan semangat dengan membaca syair-syair gitu. Nah, Hasan bin Thabit ini dulu sebelum masuk Islam, dia menghina Rasulullah dengan syair-syairnya, sehingga orang yang benci dengan Rasulullah semakin benci. Tapi setelah dia masuk Islam, dia membela mati-matian Rasulullah dengan syair-syairnya. Artinya orang yang membenci Rasulullah dibalas dengan syair-syairnya Hasan bin Thabit ini. Nah, pernah terjadi fitnah, Aisyah ini dituduh, dalam tanda petik ya, dituduh berselingkuh. Itu disebut dengan hadisatul ifki, peristiwa berita bohong yang besar. Nah, di antara orang yang ikut menyebarkan berita itu adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini. Tapi kemudian dia sudah merasa bersalah, kemudian karena memang fitnah ketika itu luar biasa. Sampai Rasulullah sendiri tidak tahu apakah benar atau salah fitnah itu. Karena fitnah itu sudah sedemikian menyebar. Jadi Aisyah dituduh berzina itu sudah sedemikian menyebar sampai Rasulullah sendiri tidak tahu apakah fitnah itu benar atau tidak. Rasulullah sampai mengatakan, Aisyah, kalau memang benar kamu berselingkuh, ngomong. Ya. Tapi Aisyah tidak mungkin. Tapi orang-orang munafik memang menyebarkan berita, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah itu juga terpengaruh. Salah satunya Hasan bin Thabit ini. Ya. Nah, Hasan bin Thabit ini memuji Aisyah di rumahnya tadi, ya, memuji Aisyah. Aisyah, kamu tidak pernah menggunjing orang. Aisyah kemudian nimpali, tapi kamu Hasan, kamu pernah menggunjing saya, gitu, ya kan? Jadi dia kan memuji Aisyah kan? Aisyah itu tidak pernah gunjing orang, tapi Aisyah justru membalikkan, dia kamu, tapi kamu pernah menggunjing saya. Artinya pada peristiwa fitnah itu kamu ikut menggunjing, membicarakan saya, gitu. Tapi kan Hasan sudah bertaubat, sudah minta ampun, sudah selesai. Ini cuma membicarakan peristiwa yang pernah berlalu. Artinya kan guyon, Bu, ya, bercanda begitu. Ya, jadi Aisyah bercanda, tapi kamu Hasan pernah menggunjing saya. Artinya kamu memuji saya tidak pernah menggunjing, tapi kamu pernah menggunjing saya. Ini artinya ada candaan antara Aisyah dengan Hasan. Maka candaan tadi ya, obrolan laki-laki dengan perempuan itu bukan haram mutlak. Kalau obrolan yang membawa kepada kemaksiatan, ya, membawa kepada hawa nafsu dan lain sebagainya, itu otomatis kita semua sepakat dia haram, tidak boleh. Tapi sekedar obrolan biasa tidak masalah. Bahkan diikuti dengan candaan-candaan sedikit juga tidak masalah, selama candaan itu masih memperhatikan etika-etika dan kesopanan. Ini Aisyah buktinya dia bercanda juga dengan Hasan bin Thabit. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Semua sudah dapat ya bukunya? Oke.
pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oh, silakan. Menamakan ke bapak angkatnya itu. Saya ini belum bisa menjawab dengan pasti karena tidak tahu secara hukum catatan sipil seperti apa, Bu ya. Kalau memang bisa semuanya disiasati, tetap menggunakan nama orang tua aslinya, maka gunakan orang tua aslinya. Tapi kalau semuanya memang tidak bisa sama sekali dan itu cara untuk ya mempermudah urusan administrasi saja, mungkin bisa jadi dimaafkan, tapi tetap kita pahamkan bahwasanya anak ini adalah anak angkat. Karena nanti apa? Nanti ditakutkan itu menjadi anak beneran, dianggap sebagai anak beneran sehingga berhak untuk diwariskan, berhak untuk jadi wali dan lain sebagainya. Enggak boleh. Maka tetap enggak boleh. Maka bapak angkat enggak boleh jadi wali nikah, enggak boleh mewarisi dan enggak boleh diwarisi. Kecuali atas pemberian ya. Artinya kalau semuanya bapak angkat itu meninggal, maka anak angkat ini tidak berhak mendapatkan warisan kecuali bapak angkat ini mewasiatkan. Nah, saya wasiatkan nanti ketika saya meninggal sepertiga ini untuk anak angkat. Maka kalau seumpamanya, ini perlu saya sampaikan juga, seumpamanya ada sebagian kita yang ngangkat anak, ya, kalau seumpamanya ditakutkan nanti anak angkatnya ini tidak dapat bagian apa-apa dari waris, ya diwasiatkan. Karena memang tidak berhak, anak angkat bukan anak kandung sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tetapi dia bisa mendapatkan jatah kalau dikasih wasiat. Artinya sebelum meninggal, bapak angkatnya tadi menyampaikan nanti sebagian berapa persen ini dari harta peninggalan untuk si anak angkat. Nah, maka sudah menjadi milik dia. Sisa dari yang diwasiatkan tadi ya, karena sepertiga diwasiatkan, sebenarnya masih ada 2/3. 2/3 ini nanti baru dibagikan ke keluarga-keluarga yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, maka itu harus diperhatikan. Karena nanti kalau seumpamanya tidak diberikan sama sekali, nggak dikasih wasiat, dia tidak berhak untuk dapat. Yang berhak siapa? Saudara dari yang meninggal. Atau kalau punya anak asli, anak kandung ya anaknya. Nah, kalau seumpamanya ahli waris ini tidak mau berbagi untuk anak angkat, kan repot. Ya kan? Artinya kalau seumpamanya setelah dibagi waris, ahli waris semua udah kita kasihan kepada anak angkat ini, mungkin berbagi kan berapa persen dari waris harta yang haknya tadi itu dikasihkan, tidak masalah. Tapi untuk menanggulangi itu ya, anak bapak angkat tadi memberikan wasiat jadi berapa persen untuk si anak angkat gitu ya. Bapak angkat juga tidak berhak untuk diwarisi. Artinya anak angkat juga tidak berhak untuk diwarisi. Artinya seumpamanya anak angkat tadi sudah dibesarkan, dia sudah dewasa, kemudian dia meninggal duluan. Bapak angkat tadi tidak berhak untuk mendapatkan waris dari anak angkatnya, kecuali kalau anak angkat itu mewasiatkan untuk diberikan berapa persen, begitu ya. Maka perlu kita perhatiin. Nggak bisa jadi wali juga, ya. Maka tetap. Gimana kalau seumpamanya tidak ada wali sama sekali? Lapor ke hakim, lapor ke mahkamah pengadilan atau ke KUA, nanti akan diproses untuk wali dari pemerintah, gitu. Ada yang lain? Cukup? Ya, oke, insyaallah kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.